Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, terbongkarlah sudah sikap asli, sikap otoriter, sikap arogansi yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto. Bagaimana tidak, di depan para kiai, di depan para santri, Prabowo Subianto ini meluapkan rasa emosinya, menunjukkan sikap arogansinya. Sosok seorang Prabowo Subianto dengan sikapnya yang otoriter seperti ini membuat kita harus waspada dan harus berhati-hati untuk memilih pemimpin di tahun 2024 nanti. Dalam beberapa menit ke depan, saya mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak baik-baik cuplikan-cuplikan video berikut ini yang membuktikan bahwa seorang Prabowo Subianto itu tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Sekali lagi, Prabowo Subianto itu tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Saya minta izin karena saya ditunggu di tempat lain. Saya masih ada 3 acara di Malang ini. 3 acara. Terima kasih. Ya. Coba kita perhatikan bagaimana tutur katanya dia. Kita akan salurkan ke yang perlu bantuan. Yang gua lihat ya, Pak Prabowo ini gampang banget tersulut emosinya, gampang marah-marah, langsung bek. Kalau menemukan pertanyaan yang beliau tidak bisa jawab secara lugas ataupun terperinci gitu ya. Nah, emosinya ini suka tidak stabil. Gua ngeri nih kalau dia nanti memimpin negara gitu ya, ada yang nggak sesuai atau ada yang nggak mau ikut kemauan dia, wah nggak tahu deh, langsung marah-marah atau langsung pak, gua nggak ngerti gitu. Tapi ya itu tadi, emang karakternya Pak Prabowo, karakternya itu udah nggak bisa dirubah gitu. Sementara kan kita butuh pemimpin itu yang memang ya bisa berpikir secara jernih gitu, nggak langsung marah-marah ya, dipikirkan dulu secara matang apa yang akan dilakukan gitu, baru diputuskan, baru disampaikan dengan cara yang elegan, cara yang lebih santun gitu, supaya orang dapat menerima jawaban Pak Prabowo dengan baik ya. Jadi kalau memberikan jawaban yang cukup lugas, terperinci, secara jelas, tanpa emosi, yang mendengarkan juga pasti bakalan seneng, bakal masuk tuh apa yang disampaikan. Coba tebak ini siapa? Dikasih dana APBN gede banget, dikasih lahan luas banget, tugasnya cuma satu, nanam singkong, gagal, cuak. Kenapa kok? Ada apa? You bicara sendiri di situ. Apa you aja mau bicara di sini? Lanjut. Kalau enggak kamu aja bicara di sini. Lanjut. Akan otoritarian semena-mena dan juga arogansi kepada tokoh-tokoh kiai yang dilakukan oleh Bapak Prabowo pada kemarin hari dengan mengatakan yang tidak di hadapan para kiai. Ada pepatah Jawa yang mengatakan
Kalau watuk bisa disembuhkan, tetapi kalau watak sulit sekali disembuhkan. Kita lihat dari video tadi bahwa bagaimana sikap arogansi dari seorang Prabowo di depan para ulama dan para santri. Cara menegurnya yang penuh dengan arogan. Tidakkah bisa dicari cara-cara yang lebih bijak dari cara menegurnya, khas kesantrian itu sendiri, dengan cara bercanda mungkin menegurnya, seperti yang pernah dilakukan oleh Pak Anies Rashid Baswedan atau Muhaimin Iskandar ketika ke pesantren-pesantren. Dengan cara-cara bercanda itu mengingatkan untuk fokus mendengarkan pidato, bukan dengan menggunakan kata you yang cenderung arogan sekali, yang cenderung menempatkan dirinya lebih tinggi dari audiensnya. Seorang pemimpin harusnya bisa untuk menerima kritikan, tenang menghadapi situasi apapun. Bagaimana mungkin ketika menghadapi situasi seperti itu saja arogansinya sudah keluar? Bagaimana ketika menerima masukan dari bawahan? Tentu sikap egosentrisnya akan lebih keluar lagi. Jadi para teman-teman semuanya, hati-hati dalam memilih calon pemimpin negeri ini. Jika calon pemimpin ini penuh dengan sikap emosional, arogan, dan ingin menang sendiri, yakinlah dia berkuasa bukan untuk rakyatnya, tapi dia berkuasa untuk dirinya sendiri dan golongannya. Biaya politik yang tinggi. Apakah itu artinya Bapak relatif aman karena toh duit Bapak banyak padahal sudah nyapres 3 kali? Mbak Nana, saya sudah jadi pengusaha 20 tahun lebih, ya. Dan kalau Anda mengerti bisnis, ada perbedaan antara aset yang dinilai, ya, tanah aset dinilai, ada nilainya, dan cash, uang yang bisa dipakai. Aset saya kalau dipelajari banyak aset, tapi juga yang tidak bersifat cash. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak, di alam. Saudaraku sebangsa dan setanah air, usia boleh tua, tetapi ternyata Prabowo Subianto ini tidak memiliki kedewasaan dalam mengelola emosinya. Cuplikan-cuplikan video tadi membuktikan kepada kita semua bahwa sikap otoriter, sikap cepat marah-marah, sikap temperamen, sikap arogansi yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto ini sangatlah tinggi. Tipikal manusia seperti ini biasanya susah untuk diajak berdiskusi, susah untuk diajak berdialog. Mengapa demikian? Karena di dalam diri mereka, mereka merasa sudah paling hebat, paling berkuasa. Sehingga ketika diajak berdiskusi, dan apalagi diskusi itu mereka tidak mampu untuk memberikan solusi, maka dengan sendirinya karakter marah-marah, otoriter, arogansi, emosian akan dengan sendirinya meledak. Saya berharap agar kita rakyat Indonesia, pemirsa Sainai TV, kita bisa sadar dalam memilih pemimpin di tahun 2024 nanti. Cuplikan video ini adalah fakta yang bisa kita pelajari dari seorang Prabowo Subianto. Kita jangan terjebak dengan politik busuk yang sedang dimainkan oleh seorang Prabowo Subianto saat ini. Mari kita gunakan hati nurani kita, kita gunakan akal sehat kita untuk mempelajari karakter, rekam jejak dari seorang Prabowo Subianto ini. Ingat, kita memilih pemimpin untuk mengayomi bangsa ini dari periode 2024 sampai 2029.
Bangsa Indonesia ini sangat besar. Kita butuh pemimpin yang bijaksana. Kita butuh pemimpin yang rekam jejaknya itu baik. Kita butuh pemimpin yang berintegritas. Kita butuh pemimpin yang merakyat. Bukan seperti Prabowo Subianto ini. Sangat berbahaya. Sekali lagi, sangat berbahaya. Saya secara pribadi menilai bahwa karakter, sikap, mentalitas yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto ini tidak layak dan tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin di negara sebesar Indonesia ini. Mari kita renungkan dengan menggunakan hati nurani kita, agar kita bisa menemukan kebenaran, agar kita bisa menemukan sosok pemimpin yang pantas dan layak untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Mari kita lanjutkan lagi. Sekarang yang dihormati adalah hanya orang yang punya uang. Kalau nggak punya uang sudah nggak dihormati lagi. Bukan kita hormati akhlak, bukan kita hormati kecerdasan dan kemampuan, tapi yang dihormati uang yang kita tidak jelas. Kadang-kadang uangnya itu dari mana, iya kan? Orang baik kalau nggak punya uang susah maju, susah nyalek, bener? Ini kita harus rubah, harus pikirkan nanti, cari pakar-pakar bagaimana sistemnya. Masa orang mau mengabdi harus cari uang banyak, dari mana? Artinya nanti ada bandar-bandar politik. Tidak hanya bandar judi, nanti ada bandar politik, iya kan? Kamu mau juga, kamu jadi bupati ya, nanti aku yang biayai. Begitu jadi bupati, ya dia ada hutang budi, ya kan? Aku minta izin ini, minta izin ini, minta izin ini. Jadi saudara-saudara, saya yakin Profesor Yusril, ahli tata negara, bisa memikirkan bagaimana cari sistem politik yang tidak mahal untuk rakyat kita. Menurut hasil survei, mayoritas Gen Z itu memilih Prabowo di Pilpres 2024. Ini gue kasih tahu ya buat Gen Z di TikTok. Prabowo itu baik, gemoy, lucu. Itu karena dia mau nyapres. Ada maunya. Temen lu juga kalau ada maunya pengen minjem 100 juga tiba-tiba jadi baik cuy. Tolonglah, kalau milih pemimpin itu jangan cuma karena baik gitu. Jangan cuma karena lucu. Minimal karena kudanya banyak. Slide saya masih ada 72 lagi. Kalau dikali 3 menit per slide, berarti kira-kira 3 jam lagi lah kita di sini. Tapi karena kalian anak-anak pintar semua, bisa nangkap apa yang saya sampaikan. Benar? Karena kalian pintar semua, berarti tidak perlu ada pertanyaan. Benar? Terima kasih. Terima kasih semuanya. Acara diskusi mahasiswa, kalau ngundang Prabowo, pasti Prabowo nggak datang. Walaupun datang, pasti yang visi misinya cuma satu itu, makan siang gratis dan betul-betulnya duit, duit dan duit. Tadi Bapak menyampaikan program prioritas 17, ada swasembada, banyak hal ya Pak, ada pangan, ada air, energi, kemudian hilirisasi. Nah, untuk mencapai itu tentu saja kita sangat membutuhkan research and development yang sangat kuat dan berkelanjutan. Nah, apa komitmen Bapak untuk bisa mewujudkan hal itu? Karena untuk mewujudkan itu kan memang butuh political will. Saya kira itu mohon bisa konkret Pak, komitmen Bapak dan apa yang akan Bapak lakukan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Siti, silakan Pak. Terima kasih Profesor. Benar, litbang kita harus kita lipat gandakan, sangat benar. Tapi ujungnya Ibu sendiri sudah mengatakan kita butuh pendanaan.
berarti ujungnya ya uang. Jadi makanya saya sebut transformasi bangsa. Kita perlu menghimpun kekuatan ekonomi kita. Uang harus dikumpulkan, sistem harus diperbaiki supaya ada uang untuk investasi di litbang, di sekolah, di universitas dan sebagainya. Jadi ujung-ujungnya uang alat untuk kita kejar ketertinggalan. Buat pendukung Pak Prabowo, dulu saya juga pendukung Prabowo. Sampai di kabupaten saya, di kecamatannya, baik di RT RW-nya, itu saya bela-belain Pak Prabowo. Tapi sekarang, setelah melihat daripada keuzuran pikirannya yang sudah tidak mampu lagi untuk memimpin negara ini, makanya saya urungkan tidak lagi mendukung Prabowo. Maaf ya, maaf sekali. Terlebih-lebih sekarang ini dia memilih anaknya Jokowi, anak karbitan. Itu coba lihat ijazahnya palsu, bisa nggak dia ngurusin negara? Saudara, dalam beberapa diskusi, ketika kita memperhatikan jawaban-jawaban diberikan oleh seorang Prabowo Subianto ini, ada 2 poin penting yang selalu saya ingat. Setiap pertanyaan, pasti jawabannya ujung-ujungnya hanya uang, uang, dan uang. Mau bicara soal ekonomi, Prabowo kembali lagi jawabannya, kita butuh duit. Mau bicara cara untuk mengurangi angka kemiskinan, pasti jawaban Prabowo hanya makan siang gratis. Apakah ini adalah poin penting, agenda besar yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden di pemilu 2024 ini, yakni uang dan makan siang gratis itu? Seorang calon presiden, tetapi pola pikirnya di mata saya melihat amat dan sangat sempit. Sosok dari seorang Prabowo Subianto ini memang pribadi yang susah untuk diajak berdiskusi. Sehingga tidak heran kita melihat seringkali Prabowo selalu menolak ketika diajak untuk adu gagasan dengan para mahasiswa. Pribadi, karakter yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto ini menunjukkan bahwa sifat keegoisan, sifat otoriter, sifat arogansi yang ada dalam diri seorang Prabowo Subianto ini masih sangat tinggi. Umurnya sih boleh tua, 76 tahun, tetapi mentalitas, cara untuk mengelola emosi yang ada di dalam diri seorang Prabowo Subianto ini masih sangat dan amat rendah. Dengan demikian, para pemirsa sekalian, kita harus bijak. Kita harus benar-benar bisa melihat apa dan siapa Bapak Prabowo Subianto ini. Apakah karakter, sifat, mentalitas yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto ini layak kita kasih kepercayaan untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini? Saya secara pribadi dengan tegas saya katakan tidak. Bangsa ini
butuh pemimpin yang benar-benar bijaksana, yang benar-benar merakyat, yang benar-benar punya pengalaman, bukan sedikit-sedikit gebrak meja, bukan sedikit-sedikit menunjukkan sikap otoriternya, bukan sedikit-sedikit menunjukkan temperamen emosinya. Mau jadi apa bangsa kita ini? Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita, bisa membuka mata kita untuk melihat siapa itu Bapak Prabowo Subianto yang sesungguhnya calon presiden dari koalisi Indonesia Maju ini. Katanya gemoy, tapi kok marah-marah terus. Sangat disayangkan. Mari kita lanjutkan lagi. Saya tantang kalian semua yang sudah menghina kaki Bapak Prabowo. Ingat ya, saya tantang kalian semua. Dengar nih baik-baik. Untuk datang ke pedalaman Papua di barisan terdepan. Saya tantang kalian semua. Datang ke sana. Apa kalian berani? Menghina aja kerjanya. Jangan kalian sembarangan menghina seseorang, apalagi orang ini sudah berjuang untuk Indonesia. Di barisan terdepan. Berani nggak kalian datang ke Papua sana? Kok bisanya menghina fisik Bapak Prabowo? Kakinya pincang, jalan nyeret-nyeret karena obesitas. Sembarangan kalian mau bicara ya. Ingat itu akan berbalik ke kalian semua. Nggak ada orang yang mau sakit. Ingat itu. Kalau bicara jaga tuh tangan kita untuk tidak sembarangan tulis di sosmed. Tidak sembarangan bicara mulut. Gak ada orang yang mau sakit. Apa sih yang sudah kalian lakukan untuk Indonesia ini sehingga bisa menghina orang lain? Apalagi Bapak Prabowo ini sudah berjuang di barisan terdepan untuk Indonesia ini, sehingga mengalami sakit kakinya. Jadi jangan cuma bisanya berbicara menghina, ya. Sedangkan kalian semua tidak pernah berbuat apa-apa untuk Indonesia ini. Bisa cuma ngoceh-ngoceh doang. Ingat itu. Saya tantang kalian datang ke Papua, pedalaman Papua. Ayo. Apa? Prabowo? Aduh, nggak dulu deh. Udah 2 kali. 2014, 2019. Nih dengerin. Jangankan cuman Anda, saya TikToker musiman. Puluhan juta manusia di Indonesia mendukung Prabowo ditinggalin. Cuman gara-gara pengen jabatan Menhan. Alasannya apa coba? Alasannya nggak rasional, demi kepentingan negara loh. Lah, demi kepentingan negara apa keuangan partai, kestabilan partai? Yang logika dong kalau bikin statement. Itu nggak dulu deh untuk Prabowo. Saya pilih yang jelas-jelas aja. Rekam jejak, kapasitasnya mumpuni, bersih dari mafia, tidak ada korupsi. Kita rubah Indonesia, kita perbaiki Indonesia dengan perbaikan Indonesia lebih maju. Salam dari anak Singkong, Kalimantan. Dengan yayai kampung itu mestinya tidak seperti itu. Bisa juga Watak seseorang itu nggak bakal bisa dirubah walaupun pakai konsultan, pakai apa, karena karakternya dia emosian ya gitu, emosian gitu. Nah, PSI yang berseberangan dengan ideologinya PSI. Beliau menyiratkan penyesalan lah pernah mengambil langkah itu. Sebenarnya belum boleh kampanye terbuka.
Jadi kemana-mana saya mengatakan saya tidak minta dukungan dari para kiai, para ulama, para santri dan sebagainya. Saya tidak minta dukungan. Saya tidak minta dukungan. Tolong dicatat dan direkam. Sudah dicatat. Semoga pemujanya paham. Kira-kira siapa yang menang? Pak Ganjar, Pak Prabowo, atau Pak Anies? Kira-kira. Nah, saya bukan lembaga survei, saya tidak bisa memproyeksikan. Tetapi kalau dilihat dari mesin kecerdasan, Pak Ganjar itu thinking, Pak Anies itu thinking, Pak Prabowo itu intuiting. Secara mesin kecerdasan, orang thinking itu menaklukkan orang intuiting. Berarti apa? Dua thinking nih, Pak Ganjar dan Pak Anies menaklukkan Pak Prabowo yang intuiting. Berarti apa? Berarti Pak Prabowo akan capek, akan lelah kalau ingin menang dalam persaingan. Harus banyak yang dikorbankan dan harus banyak sumber daya yang membantunya. Kalau dia tidak, pasti dia akan terlelah-lelah, dia akan tercapek-capek. Kenapa? Karena ditaklukkan oleh dua kandidat calon presiden yang keduanya adalah orang thinking. Ingat, orang thinking menaklukkan orang intuiting. Jadi Pak Prabowo perlu stamina yang besar, juga apa? Logistik yang besar kalau ingin mengalahkan dua thinking ini. Sebetulnya kepala desa sendiri itu berhak untuk berorganisasi atau tidak? Dan dengan alasan yang sudah disampaikan hari ini, dengan alasan silaturahmi nasional dan waktu yang sangat mepet sehingga tidak bisa melakukan silaturahmi kepada 3 paslon, sebetulnya apa yang dikhawatirkan dengan fenomena ini, Bang Kaka? Iya, punya hak untuk berorganisasi sebagai kepala desa, baik profesi maupun dalam hal kinerja. Tetapi tentu saja ada koridor ya, koridor yang harus dipatuhi. Misalnya pada saat pemilu, maka seyogianya baik individu kepala desa, Banggi, maupun dalam hal organisasi itu seyogianya justru diabdikan untuk support sistem demokrasi. Semua, mulai dari presiden, seluruh menteri, Kapolri, TNI, dalam hal ini juga Kemendagri ya, karena Kemendagri lah yang saya pikir bertanggung jawab terhadap kinerja dan apa yang dilakukan oleh kepala desa. Seharusnya ada koridor-koridor apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan kepala-kepala desa, baik secara individu maupun dalam berorganisasi. Dan terus apa yang harus dilakukan adalah untuk mengedepankan kemajuan dan kesejahteraan di desa. Nah, ini problemnya adalah ketika kepala desa berkelompok dimobilisasi ataupun memobilisasi diri untuk kepentingan atau untuk mendukung salah satu pasangan calon, desa ini komunitasnya juga tidak homogen. Konflik di daerah antar desa, di dalam desa, ini perlu untuk kita sama-sama jaga. Karena kalau sudah terjadi di desa itu tidak semudah misalnya kita di pusat pemerintahan. Mereka kadang-kadang jauh dari tempat keamanan. Nah, ini kita hindari. Jadi saya pikir seluruh pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo itu memberikan support system kepada pemilu, kepada KPU dan Bawaslu. Menjaga netralitasnya adalah sebuah kewajiban. Nah, ya saya berharap bahwa kemudian semua support system itu memperkuat baik KPU maupun Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya. KPU melaksanakan tahapan, tugas tahapan. Bawaslu melaksanakan tugas keadilan pemilu. Dan kita perhatikan bahkan MK sekalipun menjadi support system dari penyelenggaraan pemilu dalam hal PHPU. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, kita harus menelaah apakah apa yang dilakukan oleh ribuan kepala desa ini masih dalam koridor kepala desa sebagai bagian daripada support system untuk menjaga netralitas pemilu atau sebaliknya. Jika tidak, maka harus ada koreksi. Koreksi yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Bawaslu, memberikan penilaian. Jadi semua aparatur negara, semua lembaga negara menjadi support system daripada demokrasi di Indonesia. Jadi tidak ada cerita bahwa mereka kemudian dalam tanda kutip bisa menjadi bagian daripada yang potensial merusak, justru merusak netralitas, merusak
demokrasi di Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pada tanggal 19 November 2023, tepatnya di hari Minggu kemarin, Abdesi seluruh Indonesia berkumpul di Gelora Bung Karno. Mereka bersama-sama mendeklarasikan untuk mendukung pasangan Prabowo dan Gibran. Bahkan uang tiket katanya itu sampai ditanggung. Tentu saya secara pribadi teringat kembali dengan pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, ketika beliau mengatakan bahwa para ASN harus netral dalam pemilu 2024 ini. Ketika saya mengingat pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo, lalu saya bandingkan dengan fenomena yang terjadi di lapangan Gelora Bung Karno itu, rasa-rasanya kok bertolak belakang. Katanya ASN harus netral, tetapi Gibran Raka Buming Raka hadir di tengah-tengah Abdesi untuk mengkampanyekan dirinya. Tentu ini sangat disayangkan. Sehingga saya secara pribadi melihat bahwa pertunjukan politik yang paling buruk sepanjang sejarah di negara demokrasi Indonesia ini adalah pemilu 2024 ini. Bagaimana tidak, secara terang-terangan Abdesi mendeklarasikan untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Apakah ini karena power kekuasaan yang dimiliki oleh Bapak Presiden Joko Widodo? Atau mungkin pemirsa punya pemikiran yang lain? Silakan tinggalkan kritik dan sarannya di kolom komentar. Karena jujur, saya menilai bahwa pemilu yang paling buruk itu di tahun 2024 ini. Aturan konstitusi diobrak-abrik. Mahasiswa demo di mana-mana. Kecaman kepada orang nomor satu di bangsa ini di mana-mana dan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang sangat banyak di Indonesia ini. Sistem demokrasi yang ada di negara kita saat ini benar-benar sudah sangat mundur. Atau bahasa lainnya, ada kemunduran dalam berdemokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita yang rakyat biasa, yang rakyat jelata, pastinya kesal, pastinya merasa marah, merasa jijik, merasa muak dengan polemik peristiwa politik yang terjadi di tanah air akhir-akhir ini. Mereka para penguasa yang mengatakan bahwa ASN harus netral. Tapi faktanya mereka pula yang mengumpulkan ASN untuk mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres tertentu. Sekali lagi, ini adalah pertunjukan politik yang paling buruk dalam sejarah di pemilu 2024. Saat negara ini, saat bangsa ini dipimpin oleh seorang Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Mari kita lanjutkan lagi. Sekolah membutuhkan rumah sakit, membutuhkan aspal. Bapak Prabowo yang terhormat, calon presiden Indonesia, maksudnya ibu tersebut ya itu menanyakan bagaimana regulasinya dan perizinannya untuk mengekspor barang.
yaitu singkong dan sejenisnya. Bukan mau menyekolahkan anaknya, bukan pula mau berobat, bukan juga mau mengaspal jalan. Ibu tersebut tadi itu bertanya bagaimana regulasi dan perizinannya untuk mengekspor barang, yaitu maksudnya untuk dipermudah, dibantu oleh pemerintah. Itu maksudnya seperti itu. Kalau Bapak Prabowo menjawab sekolah, rumah sakit, dan aspal, saya rasa tidak nyambung dengan pertanyaan ibu tersebut tadi. Oke? Gak nyambung. Prabowo Gibran mendukung tanpa menyinggung. Masa masa sih kalau ngemeng ya kayak orang bener banget. Pret perut pesh duit perut kalau ngemeng kayak orang bener banget anjrit. Padahal yang awal mulanya kubu kalian kok yang suka motong-motong video terus buat bahan bulian gitu. buat ajang fitnahan kok dari kubu kalian kok. Aduh kalau ngemeng kayak orang bener. Video dia ditedit dipenggal-penggal gitu buat ajang fitnahan. Kalau bukan dari kubu kalian dari siapa? Cuman kan Ganjaris kan biasa aja kita santai aja sih ya, walaupun baliho dicopot-copot. Baliho dicopot-copotin karena pada panik. Aduh, video dibengkal-bengkal buat bahan bulian. Ya Allah ente kalau ngemeng ye kayak orang bener banget anjrit. Aduh Bret, minta izin karena saya ditunggu di tempat lain. Saya masih ada 3 acara di Malang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus buat Capres 02 Pak Prabowo Subianto. Tutur kata tawaduk di depan ulama, di depan kiai tidak ada sama sekali. Ya Allah, diajak salaman sama kiai. Coba kalau Bu Megawati seperti itu, wah, kemarin tuh waktu Gibran sama Kaisang nggak salaman, padahal udah salaman, mau salaman lagi kain kalian kalau goreng setengah mati. Bisa kalian caci maki Bu Mega itu. Ini calon yang kalian dukung. Jelas-jelas kiai ini mau mengulurkan tangan, mau jabat tangan. Kalian alasan apa? Alasan Pak Prabowo ningkluk? Enggak. Ingat 2019 Pak Jokowi mau salaman, mau jabat tangan, mau cipika kiri, cipika kanan. Beliau mengos kan, dia nggak mau kan? Jadi gitu. Itu sifat aslinya gitu. Saya orang Malang loh, bener sakit hati saya nengok di depan kiai bilang kayak gitu. Saya masih ada undangan dikala-kali di Malang ini. Apakah pantas seorang calon presiden loh ya ngomong kayak gitu di depan kiai, di depan ulama? Coba perwakilan dari Malang tuh, itu kiai itu ulama itu. Sudah ada usulan dibilang jangan kasih ikannya, kalau bisa kasih kailnya biar tidak ngajarin santri malas. Apa katanya?
Ya kalau kamu nggak mau ya sudah, banyak yang lain membutuhkan. Bukan begitu jawabannya Pak. Maksud Kiai tersebut, janganlah orang itu dikasih bantuan yang makannya aja itu ya, jadi membantu orangnya malas. Maksud beliau itu ya kalau bisa dikasih kailnya, entah apa pembiayaan belajarnya digratiskan atau mungkin begitu maksud Kiai yang dari Malang itu. Ya Allah, udahlah, unggah-ungguh nggak ada. Untuk kalian orang Malang, ini aku orang Malang, orang Jabung, Desa Jabung, Kecamatan Jabung. Kalau kalian masih milih Pak Prabowo, waduh, keliru sana teman-teman nih kalian ya. Terserah kalian mau bilang aku apa, kalian mau pendukung Prabowo silakan. Tapi unggah-ungguh tata krama terhadap kiai, terhadap ulama tidak ada sama sekali. Jadi sangat tidak pantas untuk menjadi presiden Republik ini. Ya, pantesan dia nggak mau minta dukungan sama ulama sama kiai. Memang tata kramanya nggak ada. Sudah. Salam waras, salam mati. Pilihan saya jatuh ke nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Ada banyak sekali cuplikan video yang sudah kita simak bersama-sama ya. Saya secara pribadi menilai bahwa sosok calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju ini, Bapak Prabowo Subianto ini, yang pertama, Prabowo itu miskin adab, tidak punya tata krama, tidak punya etika. Fakta yang bisa kita lihat ketika dia berada di depan para kiai, para ulama, yang kita ketahui bahwa mereka ini adalah tokoh, mereka ini adalah panutan yang sudah selayak dan sepantasnya kita harus menghargai dan menghormati mereka. Tetapi tidak bagi seorang Prabowo Subianto, calon presiden, tetapi miskin adab, miskin tata krama, miskin etika. Apa yang bisa kita harapkan dari seorang Prabowo Subianto jika sesuatu yang ada di dalam dirinya saja sudah menunjukkan kepada kita hal-hal seperti ini? Sangat disayangkan. Mungkin bagi dia itu tidak berarti apa-apa, tetapi bagi kita, bagaimana perasaan umat muslim di Indonesia ketika melihat kiainya, ulamanya diperlakukan demikian? Pasti rasa sakit, merasa dicampakkan. Tapi bagaimanapun, itulah mentalitas, karakter dari seorang Prabowo Subianto. Makanya saya katakan bahwa seorang Prabowo Subianto itu, dia tidak pantas, tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Walaupun dia mengatakan bahwa saya mantan jenderal dan lain sebagainya. Tetapi bagi saya yang rakyat jelata, saya yang rakyat biasa, ketika saya melihat tindak tanduk, tutur kata, sikap arogansi, sikap temperamen yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto ini, saya katakan tidak. Prabowo tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin seperti ini bisa mengobrak-abrik bangsa ini. Bangsa ini bisa hancur di tangan Prabowo Subianto. Karena sikap temperamennya, sikap otoriternya, sikap yang ingin menang sendiri. Makanya tidak heran, seringkali dalam diskusi-diskusi, Prabowo selalu mengatakan bahwa saya minta dukungan dari rakyat untuk berkuasa. Itulah bahasa yang seringkali dikeluarkan dari seorang mulut Prabowo Subianto.
Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa mengetuk pintu hati kita, bisa membuka mata hati kita, agar kita bisa mempelajari rekam jejak karakter yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto ini. Jangan sampai bangsa kita hancur hanya gara-gara kita salah memilih seorang pemimpin. Indonesia ini terlalu luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kita butuh pemimpin yang merakyat, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang ramah dengan rakyatnya, pemimpin yang enak untuk diajak berdiskusi atau berdialog, pemimpin yang mau mendengarkan keluh kesah dari kita rakyatnya. Bukan seperti Bapak Prabowo, ditanya apa jawabannya apa. Kadang dia marah-marah, pukul-pukul meja, bentak-bentak. Sekali lagi, saya secara pribadi, saya katakan bahwa sosok Prabowo Subianto tidak layak, belum pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Karena kedewasaan emosionalnya masih sangat belum matang sama sekali. Kita butuh pemimpin yang matang, yang dewasa. Semoga saja cuplikan video tadi bisa membuat kita semakin cerdas untuk mengenal Bapak Prabowo Subianto yang sesungguhnya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Mari kita pilihlah pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang berpengalaman, pemimpin yang berintegritas, dan pemimpin yang merakyat.